Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh bersyukur ketika Ia masih memberikan kesempatan untuk kita dapat merenungkan sekali lagi apa yang menjadi isi hatinya. Marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dan pikiran yang mau diikat oleh kebenaran-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat perjalanan Yesus melayani banyak orang, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang lumpuh, memberikan mukjizat yang begitu luar biasa, harusnya akan banyak orang yang terkagum-kagum melihat Dia. Akan tetapi, kekaguman yang banyak dimiliki oleh orang-orang ialah kekaguman yang sementara. Kekaguman yang hanya terjadi ketika sesuatu melibatkan dirinya. Saudara yang terkasih, inilah yang dialami oleh Yesus saat itu. Ketika banyak orang yang disembuhkan pada saat itu, banyak orang yang mengikuti Dia. Banyak orang yang mencari berkat daripada Dia. Tetapi setelah itu, setelah mereka sembuh, maka semua orang itu jauh dan lari daripada Dia. Ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa sungguhnya banyak orang yang mencari berkat daripada Tuhan, tetapi setelah mereka mendapatkannya, mereka tidak setia mengikut Tuhan. Ini juga yang disampaikan oleh Lukas kepada kita saat ini, bahwa sesungguhnya bukan Yesus tidak mampu melakukan mukjizat kepada banyak orang, kepada semua orang, Dia bisa melakukannya. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan paling inginkan ialah ketika kita selalu hidup bersama dan dengan Dia selamanya. Ketika hidup kita tidak terlihat biasa-biasa saja, maka harusnya kita hidup di dalam Tuhan. Ketika ada suatu mukjizat yang besar terjadi, maka kita pun harus bersama dengan Tuhan. Banyak orang yang merindukan untuk terus mengikuti Yesus, tetapi saat Tuhan terasa jauh dari mereka, maka mereka meninggalkan Tuhan. Saat berkat-berkat jasmani tidak lagi mereka terima, akhirnya mereka tidak dekat dengan Tuhan. Maka ketika banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, sesungguhnya mereka bukan memiliki iman yang sejati. Mereka hanya percaya kepada mukjizatnya, mereka tidak percaya kepada pribadinya. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk hidup bersama dengan manusia yang akan diselamatkannya melalui kematiannya. Akan tetapi manusia lebih mencintai apa yang bisa dilakukan Yesus daripada mencintai Yesus itu sendiri. Saudara yang terkasih, saat ini saat kita mengingat kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, maka apa yang ada dalam isi hati kita? Apakah kita hanya ingin meminta sesuatu daripada Dia? Apakah kita hanya sekedar berharap kepada Dia? Atau apakah kita hanya menunggu sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita? Atau mungkin kita memang benar-benar mengasihi Dia, sehingga apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mengikuti Dia. Saudara yang terkasih, hiduplah dalam Tuhan, apapun kondisinya, ikutilah Dia. Apapun kondisinya, percayalah kepada Dia, apapun tantangannya. Sekalipun mata kita tidak mampu lagi melihat, sekalipun tangan kita tidak lagi mampu menjamah, sekalipun perasaan kita sudah tidak peka lagi akan semua berkat Tuhan, maka percayalah, Ia adalah Tuhan yang hidup. Sehingga yang paling utama dalam kehidupan orang percaya ialah ketika kita hidup di dalam Dia, ketika kita tidak meninggalkan Dia,
ketika kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Maka apa yang membuatmu percaya kepada Dia? Mukjizatnya, perbuatannya yang ajaib, itu semua tidak salah. Tetapi jangan tinggalkan Dia, tetaplah ikuti Dia, sekalipun kita tidak lagi menemukan berkat-berkat itu. Terpujilah namanya yang selalu menantikan kita hadir di setiap musim kehidupan kita. Nantikanlah Dia, karena Dia Allah yang sejati, sekalipun kita tidak sejati, sekalipun kita juga tidak setia, maka Ia adalah setia. Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk mengikuti Engkau dengan setia, karena Engkau adalah Allah yang sejati. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.